Pelajaran Budaya Melayu Riau hari ini, Ananda akan belajar bab 1, Ekologi Fisik Alam Riau, Sungai, Suak, dan Rawa. Silakan Ananda membuka buku BMR-nya halaman 4. Ekologi fisik alam Riau terdiri dari daratan, perairan sungai, perairan tasik atau danau, dan perairan laut. Pada pembelajaran hari ini, ekologi fisik Riau membahas daerah perairan sungai dan tasik atau danau. Bagian dari perairan sungai adalah aliran sungai, suak, dan rawang di sekitar sungai. Sedangkan perairan tasik atau danau termasuk bencah, paya, dan rawa. Perhatikan ya nak penjelasan dari masing-masing bagian tersebut. Yang pertama, sungai. Aliran sungai dalam Melayu disebut dengan istilah batang. Misalnya, Sungai Kampar disebut batang kampar. Sungai Siak disebut batang siak. Sungai Indragiri disebut batang Indragiri. Sungai Kuantan disebut batang Kuantan, dan Sungai Rokan disebut batang Rokan. Kira-kira mengapa ya disebut dengan istilah batang? Istilah batang merujuk kepada batang pohon. Hal ini dikarenakan aliran sungai beserta dengan anak-anak sungai menyerupai sebatang pohon. Penyebutan batang hanya dipakai untuk menyatakan ukuran sungai yang besar. Istilah batang juga merujuk kepada sifat aliran yang tak terputus dari hulu ke hilir. Bila alirannya terputus dan tidak mengalir deras, maka disebut suak. Apakah yang dimaksud dengan suak? Apakah Ananda sudah pernah mendengar kata suak sebelumnya? Ya, suak adalah bekas aliran sungai yang terputus di tanjungnya akibat abrasi. Air di suak tidak mengalir deras dan bahkan terpisah dengan sungai ketika musim kemarau. Tetapi, pada musim hujan, aliran di suak akan menyatu kembali dengan sungai. Suak berfungsi sebagai tempat ikan berkembang biak dan sebagai benteng pertahanan perang pada masa dahulu. Istilah selanjutnya adalah rawang. Rawang adalah dataran rendah yang berada di sekitar aliran sungai. Dalam rawang biasanya terdapat tumbuhan besar dan kayu-kayu kecil. Bila musim hujan atau pasang, rawang akan terendam air. Rawang dimanfaatkan orang Melayu sebagai tempat memasang perangkap ikan. Sebab ketika musim pasang, rawang menjadi tempat ikan menetaskan telurnya di akar-akar kayu besar dan semak-semak kecil. Nah, Ananda, selain suak dan rawang, terdapat terusan di sekitar sungai. Terusan adalah bagian tanah rendah yang memotong tanjung sungai. Pada musim banjir, terusan akan terendam air. Orang Melayu memanfaatkan terusan sebagai jalan pintas di sungai dan tempat memasang perangkap ikan seperti lukah, pengilar, dan sebagainya. Selanjutnya, yang kedua, kawasan genangan air. Tasik adalah kawasan perairan atau genangan air yang dikelilingi daratan dan hutan. Tasik berukuran lebih kecil dibandingkan danau. Wilayah Tasik tidak berhubungan dengan sungai. Bila musim banjir atau pasang, air sungai tidak sampai ke kawasan Tasik. Sebab, air dalam Tasik berasal dari mata air yang berada di dasarnya. Tasik dimanfaatkan masyarakat Melayu sebagai tempat mencari ikan dan cadangan air bagi alam sekitarnya. Ananda, ada juga yang namanya rawa dan paya. Genangan air rawa dan paya lebih kecil dari Tasik. Paya dan rawa berbeda dengan rawang, tetapi paya dan rawa juga berhubungan dengan sungai. Rawang tidak memiliki mata air dan hanya tergenang air ketika musim banjir saja, sedangkan rawa dan paya memiliki mata air, tetapi ketika musim banjir datang, rawa dan paya juga terjangkau luapan air sungai. Selanjutnya yang perlu Ananda ketahui adalah bencah. Bencah adalah genangan air yang berukuran lebih kecil dari rawa dan paya.
Perbedaan antara bencah dengan paya atau rawa terletak pada sumber airnya. Bencah tidak memiliki mata air dan dasarnya berlumpur. Sumber airnya adalah dari luapan air sungai ketika banjir dan air hujan. Bila musim kemarau, bencah biasanya akan mengering. Saat musim kemarau, anak-anak mencari ikan di bencah atau istilahnya adalah mengecal. Selanjutnya kita akan membahas kearifan alam dan kebijakan manusia. Memanfaatkan alam harus dilakukan manusia secara arif dan bijak. Keberadaan ruang sungai dan alam sekitarnya tidak boleh dirusak. Begitu pula pemanfaatan hasil sungai yang perlu keseimbangan. Orang Melayu cenderung menghormati dan tidak merusak lingkungan sungai serta makhluk hidup di dalamnya. Dalam menangkap ikan misalnya, orang Melayu menggunakan perangkap yang ramah lingkungan. Pembuatan perangkap disesuaikan dengan target ikan yang akan ditangkap. Bila ukuran ikan belum layak ditangkap, maka akan lepas dari perangkap. Hal itu dilakukan untuk menjaga keberlangsungan hidup ikan dari kepunahan. Yang selanjutnya akan kita bahas yaitu manfaat sungai, suak, dan rawang. Keberadaan sungai, suak, dan rawang memberi faedah bagi makhluk hidup yang ada di dalamnya, juga kepada manusia. Bila keberadaannya rusak, maka keberkahannya akan berkurang dan bahkan punah. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, suak adalah tempat simpanan dan tempat tumbuh kembang ikan. Bila musim banjir, ikan dalam suak yang cukup besar akan berpindah ke sungai. Keberadaan rawang juga berhubungan dengan sungai serta makhluk hidup di dalamnya. Rawang merupakan bagian penting dari sungai. Bila musim banjir tiba, maka ikan masuk ke dalam rawang untuk menetaskan telur. Ketika air surut, orang Melayu akan memasang perangkap di sekitar pintu air. Ikan yang telah menetaskan telur dapat ditangkap. Anak-anak ikan yang baru akan tumbuh besar. Nah, pada usia dewasa, ikan tersebut kembali ke rawang untuk menetaskan telur-telurnya. Selanjutnya, manfaat paya, rawa, bencah, dan tasik. Genangan air seperti paya, rawa, bencah, dan tasik juga memberi manfaat bagi alam sekitarnya. Genangan air di paya, rawa, dan bencah menjadi cadangan air bagi tumbuhan di sekitarnya. Dengan adanya cadangan air tersebut, maka pada musim kemarau, alam Riau tidak mengalami kekeringan. Dan sebaliknya, pada musim hujan, semak belukar dan hutan di sekitar paya, rawa, serta bencah dapat menjadi pencegah banjir merendam perkampungan. Bencah juga sebagai tempat ikan berkembang biak. Ikan yang ada di paya, rawa, dan bencah sebagai cadangan bila tangkapan ikan di sungai mulai berkurang. Nah, oleh sebab itu Ananda, kelestarian alam dapat mencegah kerusakan dan kesulitan ekonomi bagi manusia di sekitarnya. Baiklah Ananda, demikianlah pembelajaran budaya Melayu Riau hari ini, yaitu bab 1 tentang ekologi fisik alam Riau, sungai, suak, dan rawa. Semoga dapat Ananda pahami dan semoga video ini bermanfaat untuk Ananda semuanya. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.